Hai guys, jadi di video ini aku mau ngeliatin kalian nih perjalanan treatment aku kemarin sama Starnik di Taiwan, Taipei. Kalian bisa nonton kan vlog-vlognya. Nah kalau misalkan kalian penasaran nih treatment apa aja sih aku lakuin, karena menurut aku treatment mereka tuh bener-bener the best banget ya dari semuanya nih. Jadi kalau misalkan kalian yang belum tahu nih Starnik tuh apa sih? Starnik itu semacam kayak estetik, dental, dan juga medical clinic yang ada di Taiwan. Dan mereka salah satu yang terbesar di sana. Mereka punya cabang tuh nggak cuma di Taipei doang, tapi juga ada di beberapa kota lainnya. Dan itu mereka juga punya produk-produk yang aku juga baru tahu dan aku baru pengen cobain gitu guys. Nah buat treatment pertama kita yang kita lakuin itu adalah di dental care-nya mereka. Dan itu kayaknya baru pertama kalinya aku masuk ke dental clinic yang fiturnya tuh kayak amazing gitu loh. Mereka kayak futuristik banget gitu. Pertama dari ruangannya dulu, ambience-nya tuh bener-bener enak banget, kelihatan banget teknologinya, bagus banget. Terus udah gitu juga bersih banget. Jadi dari awal kita tuh kayak disuruh ngebungkus sepatu kita dengan plastik yang teknologi mereka itulah, aku kurang tahu sebutannya apa. Harus ada tempat kayak buat cuci tangannya atau hand sanitizer-nya dulu juga. Kita bisa langsung ngukur juga muka kita nih, yang pakai scan muka gitu, kayak suhu badan kita berapa saat itu. Terus juga di sana itu kayak ada coffee stationnya gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi mau nunggu treatment kita tuh bisa kayak ngopi dulu, teh dulu, dan segala macam. Di dalam ruangannya itu alatnya udah canggih banget guys. Kayak alat buat nge-x-ray-nya juga kayak udah agak berbeda gitu. Dan pas aku kesana aku nyobain di scan gigi aku pakai alat mereka yang dimasuk-masukin ke mulut gitu. Jadi kayak merah gitu loh guys. Dan itu langsung jadi kayak hasil 3D gigi aku. Kayak udah bisa banget langsung dicetak kali ya itu. Nah kalau buat dental treatmentnya sendiri, aku tuh cuma dicek aja kesehatan gigi aku kayak gimana. Terus habis itu kayak anjuran-anjuran buat merawat giginya seperti apa. Terus juga kayak dikasih beberapa tips juga dari dokternya, karena dokternya super komunikatif ya, dia bisa bahasa Inggrisnya jago gitu. Jadi tenang aja buat kalian nih tim-tim teman-teman internasional yang mau ke Taiwan, ke Taipei buat perawatan di Starnik, dokter-dokternya semuanya jago Inggris. Dental kliniknya itu bisa juga buat anak-anak kalian nih. Kalau misalkan kalian punya family trip nih ke Taiwan, ke Taipei, terus mau nyobain kayak sekaligus dental treatment, itu bisa bareng sama anak-anak kalian juga, karena di situ ada kayak station buat anak-anaknya main dan nunggu selama mereka mau treatment di dental kliniknya. Nah selanjutnya aku ke Starnik estetik kliniknya. Jadi ini beda lagi ya. Kalau ini tuh lebih kayak bukan dokter muka sih ya, kayak klinik kecantikan gitu guys. Mereka punya banyak banget treatment-treatmentnya yang emang disesuaikan banget sama keadaan dan kondisi muka kalian. Nah di awalin tuh kita tuh kayak dikonsultasiin dulu sama dokter, kayak mukanya tuh dilihat nih kayak gimana keadaannya, butuh perawatan apa, butuh kayak treatment apa dan segala macem. Nah begitu aku udah selesai konsultasi sama dokternya, aku dikasih kayak list apa aja sih treatment yang harus aku lakuin hari itu. Dan kebetulan aku kayak lagi nggak begitu banyak masalah waktu itu kulitnya. Baru abis itu kita mulai di treatnya. Buat dokter sama susternya mereka bisa bahasa Inggris, jadi tenang aja, kalian gak usah worry kalau misalkan kalian datang dari Indonesia. Balik lagi ya, aku suka banget sama servis-servis dari Starnik sih. Semuanya bener-bener ramah banget, semuanya bener-bener diayong banget, bener-bener kelihatan kayak care banget gitu terhadap pasien-pasiennya. Terus tempatnya juga bersih banget dan nyaman banget guys. Jadi aku mau dianjurin buat basic skincare aja atau basic treatment aja. Itu bener-bener aku dibersihinnya mukanya mungkin sampai 7 kali ya, bener-bener sampai bersih, gak ada kotoran di kapasnya. Tapi mukaku gak pedih, iritasi yang kayak, tau gak sih kalau udah berkali-kali digosok-gosok kan mukanya suka pedih, iritasi gitu kan, tapi ini enggak. Saking mereka gentle banget pas ngebersihin muka aku. Terus juga dikasih semacam, aku nggak tahu ya, itu kayak mungkin semacam ampulnya mereka atau serumnya mereka yang bikin kayak muka aku kelihatan kayak lebih glowing, lebih sehat dan lebih plumpy gitu guys. Terus pas diaplikasiin masker, ampul dan yang lainnya juga itu bener-bener nyaman banget. Aku sampai ketiduran ya gara-gara segentle itu. Aku bener-bener amazed banget sama kegentlean mereka sih. Nah kita nih datang ke Taiwan, selain nyobain treatment di Starnik, kita juga datang ke gala luncheonnya. Jadi yang diundang tuh kayak VIP-nya Starnik, nggak cuma KOL doang, tapi kayak member-member mereka, terus kayak VIP guest-nya mereka, dan juga dokter-dokter langganannya mereka. Nah disitu kayak dikasih beberapa informasi yang menurut aku menarik banget sih, kayak produk-produk terbarunya Starnik, treatment terbarunya Starnik, yang kira-kira pokoknya di kemudian hari tuh bakal berfungsi dan berguna banget treatmentnya buat banyak orang ya. Treatmentnya tuh nggak cuma estetik dan dental doang yang dijelasin di situ, tapi juga ada treatment-treatment kayak buat kesehatan, kayak misalkan buat mencegah dan menangani kanker, terus juga perawatan kewanitaan. Jadi maksudnya perawatan kewanitaan ini bukan kayak gimana maintain supaya tetap awet muda ya, tapi kayak yang udah terlanjur terlihat seperti lebih mature gitu ya kewanitaannya, itu bisa dimudahkan kembali gitu. Jadi itu menurut aku benar-benar teknologi yang wow banget sih, dan itu kayaknya banyak banget sih yang dibutuhin sama wanita sekarang ya. Maksudnya wanita-wanita yang udah lebih mature dan udah lebih tua pasti banyak banget yang pengen treatment kayak gitu. Jadi boleh banget nih kalian nih kalau misalkan mau ngajak ibu kalian, mungkin tante kalian yang udah lebih tua buat treatment kewanitaannya, itu menurut aku bener-bener teknologinya bagus banget sih. Selain itu setelah kita gala luncheon, kita juga kayak di
dilihat gitu loh guys, buat kepalanya gimana sih keadaan kulit kepalanya, terus abis itu keadaan batang rambutnya dan segala macam buat ngecek kesehatan kepala kita. Dan ternyata juga so far so good. Aku kemarin diceknya ya basic sih, kayak kulit kepala aku sensitif, terus abis itu juga ada beberapa kering-kering juga. Dan kalau misalkan kita udah tahu tentang keadaan kepala kita jadi kayak bisa lebih aware kan mau menggunakan sampo kayak gimana dan segala macamnya. Nah terakhir nih treatment yang kita lakuin itu adalah medical treatment atau ya semacam medical check up gitulah ya. Treatment medical check up itu kayak di rumah sakit yang menurut aku wah dan mewah banget, dan itu katanya itu berada di kawasan yang emang agak pinggiran dari Taipei tapi tetap kayak kawasan mewahnya gitu. Jadi nama kawasan tuh Bitou. Nah jadi si rumah sakit ini sendiri tuh kayak rumah sakit slash hotel yang menurut aku bener-bener nyaman banget sih, dan itu bener-bener yang minimalis futuristik gitu. Terus kayak dari awal kita datang tuh kita udah disambut banget sama susternya di sana, kita diajak ke ruang tunggu, abis itu juga pas mulai kliniknya kita diganti baju dulu dan segala macam. Nah tapi buat medical kliniknya, medical check up-nya ini aku nggak ngelaksanain ya guys, soalnya aku emang abis banget, baru banget medical check up di Jakarta nggak lama sebelum aku berangkat ke Taiwan. Jadi kayak buat apa aku medical check up 2 kali, itu kan kayak ya udah sayang gitu kan. Jadi aku akhirnya medical check up itu digantikan oleh Ayu. Tapi walaupun aku nggak ngelakuin medical check up-nya, aku sempat kayak ngeliat kegiatan-kegiatan medical check up-nya gitu sih. Jadi aku ngeliat nih kayak Ayu tuh pas digantiin baju tuh bener-bener kayak thoughtful banget gitu, tempat bajunya tuh bener-bener bersih, bajunya bener-bener yang bagus dan yang kayak proper. Disediain juga kayak semacam jaket kalau misalkan emang kedinginan di rumah sakitnya, karena rumah sakitnya dingin banget. Terus ada sendalnya juga. Terus diawalin dari kayak ngukur berat dulu, ngukur tinggi, pokoknya yang basic dulu ya. Terus diambil darah. Nah itu pas diambil darah aku juga agak kayak kaget gitu, karena sebelumnya kan diukur tensinya dulu. Itu diukur tensinya kayak kanan kiri gitu, karena biasanya kalau misalkan aku ngukur tensi itu biasanya either kanan doang atau kiri doang ya, tapi ini dua-duanya. Karena kata dia tuh supaya ngelihat kestabilan si tensi kita itu loh, antara kanan sama kiri itu udah bener belum sih, stabilan udah sama apa belum. Terus abis itu juga buat tes urinnya menurut aku itu juga bener-bener thoughtful banget. Biasanya kita kalau misalkan medical check up nih yang aku udah pernah lakuin sebelumnya, itu kita kan dikasih botol buat naruh urin kita kan, kayak pipis langsung urin langsung ke botol itu kan. Jadi kita kayak harus ngebersihin si botol supaya nggak kena pipis kita kan. Nah tapi kalau di sini tuh kita kan dikasih cup berbeda sama botol yang harus dimasukin urinnya. Jadi kita pipis dulu di cupnya, terus abis itu setelah pipis baru dituang ke botol urinnya supaya botol urinnya tetap kayak higienis gitu guys. Dan itu buat ultrasoundnya juga kayak semacam USG-nya gitu, itu juga lengkap banget. Yang dicek tuh bener-bener nggak cuma lambung atau kayak ususnya doang, tapi sampai ke ginjalnya, sampai ke ulu hati, terus abis itu empedunya, terus abis itu juga daerah bawahnya juga. Jadi bener-bener kayak dicek semua-muanya, ketahuan kalau misalkan ada sedikit sis aja tuh kelihatan gitu di si ultrasoundnya itu, atau ada sedikit kayak benjolan atau ada sedikit batu pun kelihatan di situ, bener-bener jelas banget. Terus buat kayak rekam jantungnya juga itu bener-bener yang kayak ditempelnya tuh banyak banget di badan sambil kita tiduran, dan di ukurnya tuh kayak lumayan lama, semacam 15-20 menitan. Dan ada bone density juga, itu menurut aku juga penting banget sih. Kalau bone density sendiri aku belum pernah ngelaksanain atau ngelakuin sama sekali di manapun nih, itu di Jakarta juga aku nggak pernah. Jadi itu kayak kita tuh berbaring gitu di sebuah alat, nanti alatnya tuh kayak atasnya ada yang jalan gitu buat nge-scan seluruh badan kita. Dan yang di scan itu bukan kayak cuma kayak x-ray biasa, tapi jadi bener-bener dilihat kayak kepadatan si tulangnya tuh kayak gimana, kesehatan tulangnya seperti apa, umur tulangnya tuh seperti apa gitu. Kayak misalkan umur aku 28 gitu ya, bisa kelihatan nih kira-kira tulangnya ini tuh seperti umur 25 atau seperti umur 35 gitu. Jadi bener-bener semuanya itu terlihat dan terbongkar gitu, semua penyakit-penyakit kita. Jadi emang itu membantu banget sih buat kita lebih hati-hati lagi dalam melaksanakan kehidupan gitu ya guys ya. Nah habis itu setelah medical check up juga kayak diantar ke ruang makan buat makan, karena kan pastinya medical check up tuh harus butuh puasa dulu kan, 8-12 jam sebelumnya. Jadi bener-bener abis selesai medical check up-nya kita dikasih makan yang dikasih dari merekanya, dan dikasihnya bukan makanan yang cuma seadanya aja ya, kayak ada air putih, ada teh, ada makan utama, dan juga ada buahnya. Jadi bener-bener lengkap banget semua gizinya. Yang aku suka lagi nih, setiap orang itu diasih sama satu suster yang bener-bener khusus buat kita. Jadi bener-bener kita tuh diantar kemanapun, dilayanin banget. Semua pertanyaan yang kita punya tuh bisa terjawab banget sama dia gitu. Jadi kita nggak bakal bingung, nggak bakal ragu. Apalagi kalau misalkan kita dari internasional, kita dari Indonesia ke Taiwan gitu, tenang aja, aman, semuanya bener-bener dijaga. Jadi yang menurut aku nih kelebihan Taiwan ya, ini spesifik Taiwan kali ya, itu kayak mereka tuh semua orang yang udah teman-teman aku temuin di sana tuh rata-rata tuh baik banget, ramah banget dimanapun, terus bener-bener kayak ngayom banget. Jadi nggak heran kan kalau misalkan lagi treatment di klinik, udah pasti mereka kayak jauh lebih ramah daripada misalkan ketemu di luar gitu. Terus terakhir, aku janji nih terakhir, yang aku suka banget dari medical check up-nya mereka nih, hasilnya cepet banget keluarnya. Wah nggak nyampe sehari tuh hasilnya udah keluar dan semuanya kedetek ya, bener-bener kelihatan jelas gitu ini maksudnya
apa. Sampai kalau misalkan ada yang negatif atau ada yang merah tuh semua juga kelihatan banget dari rekamnya itu. Oke, kita langsung dikonsultasikan gitu ke dokter yang ada di sana buat dijelasin satu-satu nih arti hasilnya tuh apa. Dan itu bener-bener dijelasinnya detail banget. Dan balik lagi nih, tenang aja, dokter-dokternya juga pada jago-jago banget bahasa Inggris. Jadi kalian nggak usah worry buat kalian yang berangkat dari Indonesia, guys. Oke guys, jadi sekian cerita aku treatment kemarin di Starnik Taiwan. Itu bener-bener menurut aku pengalaman yang menakjubkan banget, karena sebelumnya aku nggak pernah ada kepikiran mau ke Taiwan, apalagi mau treatment di sana. Tapi pas aku udah nyampe di sana, aku bener-bener suka banget sama Taiwan dan juga suka banget sama servis-servis yang dikasih sama Starnik. Jadi kalau misalkan kalian nih punya rencana buat ke Taiwan, please banget kalian wajib banget cobain ya treatment di dental kliniknya Starnik, treatment di estetik kliniknya Starnik, dan juga cobain medical check up di sana. Ini bener-bener buat kepentingan kalian juga, karena kalian bisa dapetin hasil yang maksimal banget setiap kalian treatment di Starnik. Oke, sekian video dari aku. Thank you semua. Bye bye. Agak saltum ya. Ah, nice. Wah, dibeliin kamu tentram, dibeliin oleh-oleh apa pink an, gini pink an, pink an katanya artinya aman, lucu banget ya, pink an buat katakan gelas. Lu harus aiming to the head. Semua petnya. Ya. Ini yang bus. Kepala. Datang makanannya. Makanannya kalau di sini tuh western, guys. Kalau di sini makanannya emang western. Ini tadi kentang truffle-nya enak. Jadi ini kita selesai makannya. Jadi sekarang lagi mingle aja sama KOL dari Taiwan, sama pebisnis juga. Jadi ini benar-benar kayak farewell party banget ya. Thank you, bye-bye.